Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How is life today? Let's open our lesson today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well class, do you still remember our previous meeting? What's that? Yes, good. It's about descriptive text. Do you still remember about it? Apa itu descriptive text? Masih ingat? Ya, descriptive text adalah sebuah jenis teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu benda, hewan, atau orang secara terperinci. Masih ingat generic structure of descriptive text? Urutan-urutan struktur untuk membuat teks deskripsi dengan baik. Apakah adik-adik masih ingat? Ya, ada 3. Yang pertama, identification, yaitu pengenalan tentang sesuatu yang ingin dideskripsikan. Nah, yang kedua apa? Ya, description, yaitu tentang penggambaran yang lebih detail tentang sesuatu yang dideskripsikan. Yang terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dalam descriptive text bisa dikasih atau enggak ya, karena tidak akan mempengaruhi teks deskripsi. Jadi yang paling utama adalah identification dan description. Oke, sebelum kita ke contoh descriptive text sesuai language features-nya, I'll give you some vocabularies that related to make a good descriptive text. Please listen to me and repeat after me. Dengarkan saya dan ulangi setelah saya. Beautiful, handsome, kind, friendly, tall, short, fat, slim, old, young. Nah, beberapa kosakata tersebut bisa digunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Bisa dicoba ya. The next, wild, tame, interesting, fur, cage, feather, bite, bark, pet, sting. Kosakata tersebut bisa digunakan untuk membuat deskriptif teks tentang hewan. Benar sekali. The next, big, small, long, short, sharp, blunt, high, wide, narrow, huge. Kosakata tersebut bisa digunakan untuk membuat deskriptif teks tentang benda. Benar sekali. Oke, sekarang kita akan membahas contoh dari identification dan description dalam membuat deskriptif teks. Silakan disimak baik-baik. Contohnya adalah my favorite teacher. I have a favorite teacher. Her name is Miss Lala. Miss Lala is my English teacher in kindergarten and she teaches my class for a whole year. Oke adik-adik, kira-kira paham gak maksud dari paragraf tersebut? Oke, kita pahami bersama-sama ya. Oke, my favorite teacher artinya apa? Yes, guru favorit saya. I have a favorite teacher. Saya mempunyai seorang guru favorit. Her name is Miss Lala. Namanya adalah Miss Lala. Miss Lala is my English teacher in kindergarten. Miss Lala adalah guru bahasa Inggris saya di taman kanak-kanak. And she teaches my class for a whole year. Dan dia mengajar kelasku berapa lama? Ya, 1 tahun penuh.
Nah, dari contoh paragraf tersebut, kira-kira paragraf itu termasuk contoh identification ataukah description? Ada yang tahu? Silakan diamati apakah dalam paragraf tersebut ada yang membahas ciri-ciri Miss Lala. Misalnya, Miss Lala itu putih, tinggi, berjilbab, kurus, dan lain sebagainya. Apakah ada? Tidak ada ya. Jadi paragraf tersebut hanyalah mengenalkan siapa yang akan saya deskripsikan gitu. Jadi hanya pengenalan. Oh, saya mau mendeskripsikan guru favorit saya waktu saya di TK, seperti itu. Nah, guru saya itu ngajar bahasa Inggris. Dia ngajarnya 1 tahun penuh di kelas saya gitu. Jadi belum ke ciri-ciri detailnya, belum secara terperinci. Nah, paragraf ini dinamakan identification, yaitu pengenalan tentang topik apa yang akan kita deskripsikan. Well, we continue to the next paragraph. Miss Lala wears square glasses and always cuts her hair short. She is very tall and very skinny. She says she doesn't like her skinny body, but she doesn't know how to gain weight either. She loves wearing sneakers to school. She has not married yet. Oke, paragraf kedua tersebut, adakah dari adik-adik yang sudah memahami maknanya? Kira-kira paragraf tersebut membahas apa ya? Oke, kita pahami bersama-sama. Yang pertama, Miss Lala wears square glasses. Miss Lala menggunakan kacamata kotak and always cuts her hair short, dan selalu memotong rambutnya menjadi pendek. She is very tall. Dia sangat tinggi, and very skinny, dan sangat kurus. Nah, dari situ kita sudah bisa membayangkan ciri-cirinya Miss Lala itu seperti itu ya. Dia cantik, tinggi, kurus, menggunakan kacamata, rambutnya pendek. Nah, selanjutnya, she says she doesn't like her skinny body. Beliau itu mengatakan kalau beliau itu nggak suka tubuhnya yang kurus. But she doesn't know how to gain weight either. Tapi beliau nggak tahu caranya memperoleh bobot itu gimana gitu. Karena udah makan banyak mungkin ya, tapi tetap kurus misalnya gitu. She loves wearing sneakers to school. Beliau menggunakan atau memakai sepatu karet saat pergi ke sekolah. She hasn't married yet. Dia atau beliau belum menikah. Nah, dari paragraf kedua tersebut sudah bisa ditebak ya, itu termasuk apa? Ya, termasuk yang description. Karena apa? Karena di paragraf tersebut membahas ciri-cirinya Miss Lala secara detail. Kalau yang paragraf pertama tadi cuma mengenalkan saya mempunyai guru bahasa Inggris. Beliau itu namanya Miss Lala. Nah, beliau itu kalau ngajar enak. Dulu ngajarnya itu 1 tahun penuh di kelas saya, misalnya gitu. Itu termasuk paragraf yang pertama, termasuk identification atau pengenalan. Nah, paragraf yang kedua ini karena di paragraf tersebut menggambarkan ciri-ciri detailnya atau secara terperinci tentang Miss Lala. Jadi paragraf kedua tersebut disebut sebagai apa? Ya, description. Oke, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Termasuk apa ya? Silakan disimak baik-baik. She is very smart and very fun teacher.
She teaches us a lot of things of animals. She loves to play with us, teach us new words, how to spell the words, and etc. She loves to sing Twinkle Twinkle Little Star with us. Oke, apakah ada yang bisa menebak paragraf tersebut termasuk apa? Oke. She is a very smart and very fun teacher. Beliau sangat cerdas dan guru yang sangat bergembira. She teaches us a lot of things of animals. Beliau mengajari kami beberapa hewan. She loves to play with us. Beliau suka bermain dengan kita. Teach us new words. Mengajarkan kita beberapa kosakata baru. How to spell the words. Bagaimana cara mengucapkan atau mengeja kata-kata tersebut dan lain-lain. She loves to sing Twinkle Twinkle Little Star with us. Beliau juga suka menyanyikan lagu apa? Twinkle Twinkle Little Star dengan kita. Nah, kira-kira paragraf tersebut membahas tentang apa sih? Dan termasuk paragraf apa? Yes, good. Paragraf tersebut termasuk description karena masih menjelaskan tentang ciri-cirinya Miss Lala secara detail. Nah, jadi paragraf kedua dan paragraf ketiga termasuk apa? Description. Silakan disimak paragraf yang terakhir. I love Miss Lala so much and I never forget her in my heart. Saya sangat mencintai Miss Lala dan saya tidak akan pernah melupakan beliau di dalam hati saya. Nah, paragraf yang terakhir tersebut itu dinamakan paragraf apa? Ya, termasuk jenis conclusion atau kesimpulan. Nah, kesimpulan di dalam descriptive text bisa ada ataupun tidak. Kalaupun tidak ada, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting descriptive text harus ada identification dan description. Jadi adik-adik adalah diklasifikasikan. Please classify the paragraph below ke dalam identification, description, atau termasuk deskripsi, atau termasuk konklusi jika ada. Kemudian tulis kembali paragraf tersebut ke dalam bentuk descriptive text. Nah, jadi akan saya berikan beberapa paragraf. Nah, silakan ditulis kembali paragraf tersebut. Misalnya yang mana paragraf yang termasuk identifikasi berarti ada di paragraf pertama. Yang mana yang termasuk description berarti ada di paragraf kedua, ketiga, keempat misalnya kalau ada yang lebih. Nah, yang mana paragraf yang termasuk conclusion atau kesimpulan berarti di paragraf terakhir. Begitu ya. Dan silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Akan saya cek nanti waktu tatap muka. Jadi silakan catatannya dilengkapi dan dikerjakan tugas ini ya. Terima kasih. Well class, we stop here our lesson today. Let's close our lesson by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And the last I say goodbye. Nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.